Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. How are you today? Jawabnya gimana? I'm good, I'm well, and I'm wonderful. Nah, Ananda, sekarang kita belajar penjas tentang sikap tubuh. Apa saja sikap tubuh yang kita pelajari? Ada sikap duduk, berdiri, dan berjalan. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena kita perlu mengetahui sikap duduk secara baik dan benar, sikap berdiri secara baik dan benar, serta sikap berjalan secara baik dan benar. Bagaimana ya sikap kita saat duduk, berdiri, dan berjalan? Ayo, siapa yang tahu gimana sikap duduk yang baik itu seperti apa? Sikap berdiri yang baik, serta sikap berjalan yang baik. Nah, Ananda Ibu kan sebelumnya sudah pernah mengikuti upacara bendera. Di sana, Ananda dan guru yang lain pasti berdiri tegak, semua terlihat rapi. Untuk menjadi petugas upacara, kita harus berlatih gimana caranya sikap duduk yang benar, sikap berdiri, serta sikap berjalan secara baik. Terutama saat upacara, yang perlu kita ketahui adalah sikap berdiri dan berjalan secara baik. Sekarang, kita pelajari dulu sikap duduk. Nah, Ananda, sikap duduk itu ada dua. Sikap duduk tegak, serta duduk sambil membaca buku. Yang kita bahas dulu duduk tegak. Lihat pada gambarnya. Di mana seorang perempuan ini duduk secara baik. Duduk tegak itu, kepalanya tegak, seperti ini, tidak terlalu membungkuk ke depan, punggung lurus, dan bahu ke belakang. Kalau duduk jangan terlalu ke depan, tidak baik untuk punggung. Kemudian yang kedua ada duduk sambil membaca buku. Ayo, siapa di sini yang membaca bukunya sambil tiduran? Nah, itu tidak boleh ya. Kalau saat duduk, membaca buku itu posisi kita harus tegak. Dan perlu diperhatikan jarak mata kita ke buku. Jarak membaca yang baik itu sekitar 30 cm. Nah, Ananda, kalau membaca buku itu, jangan membacanya sambil tiduran atau tengkurap. Itu tidak baik buat mata. Kemudian, jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan. Membaca buku harus dilakukan di tempat yang cahayanya terang. Jangan di tempat yang gelap. Kalau tempat gelap nggak kelihatan dong. Yang kedua, sikap berdiri. Nah, yang ini saat upacara gimana sikap berdiri? Ayo, siapa kemarin yang saat upacara tidak tertib? Nah, saat upacara yang kita lakukan berdiri tegak. Yang pertama berdiri tegak. Saat berdiri, badan tegak dan kaki rapat, tangan di samping sambil mengepal dan pandangan kita harus lurus ke depan. Kemudian, saat upacara pasti disuruh istirahat di tempat, gerak. Nah, saat disuruh istirahat di tempat seperti ini, berdiri sambil istirahat. Badan tegak, kaki kiri dibuka ke samping kiri, kedua tangan di belakang, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, dan pandangan kita tetap lurus ke depan. Yang ketiga itu ada berdiri, membelakangi, dan merapat ke tembok. Ini pasti sudah Ananda lakukan saat mengukur tinggi badan. Caranya, ujung tumit menyentuh tembok dan merapat ke tembok, di mana kedua lengan di samping badan, kepala dan punggung merapat ke tembok. Pandangan kita tetap lurus ke depan.
Yang ketiga, sikap berjalan. Nah, kalau Ananda Ibu merupakan petugas upacara bendera, gimana sikap kita berjalan saat melaksanakan upacara bendera? Yang pertama, berjalan ke depan atau berjalan tegap. Badan harus tegak, pandangan lurus ke depan, kedua kaki melangkah secara bergantian, di mana kedua tangan mengayun bebas dan lepas. Yang kedua, berjalan menyangga benda atau sambil membawa benda. Berdiri tegak dulu, pandangan lurus ke depan, kemudian bendanya kita taruh di atas kepala dan usahakan tidak jatuh. Setelah berhasil, lanjutkan sambil berjalan secara perlahan. Ini juga melatih keseimbangan Ananda Ibu. Sampai di sini sudah mengerti belum? Are you understand? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.